من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تعالى في آية أخرى: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Jamaah subuh Masjid Baitul Salihin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, marilah pada pagi ini, pada subuh ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk dapat hadir untuk salat berjamaah pada subuh kali ini, karena memang subuh merupakan waktu yang sangat berkah, yang sangat produktif. Tentunya kita tadi berangkat subuh sebelumnya ataupun sebelum azan berkumandang, kita sudah melakukan salat sunnah sebelum sebelum subuh ataupun salat fajar, dan Allah mengatakan nilai daripada ataupun Nabi mengatakan nilai daripada salat sunat 2 rakaat tersebut nilainya melebihi daripada nilai dunia dan seisinya. Nah, tentunya ini adalah waktu yang sangat produktif yang mungkin tidak dinikmati oleh orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu subuh, dan insyaallah kita bersyukur kita dipilih untuk bisa menikmati, mendapatkan keberkahan ini. Kemudian salawat serta salam marilah kita haturkan ke harilaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau merupakan idola kita, tauladan kita, dan juga rujukan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita dalam dunia ini. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita ingin mengulang kaji, memantapkan keimanan kita terkait dengan janji Allah bahwa kita ini diberikan konsep diri oleh Allah adalah khairu ummah, ataupun dalam bahasa kita, dalam bahasa endatu kita, ataupun ada dulu gerakan daripada kita semua yang mengatakan bahwa Acehnya bangsa terlebih di atas rungdonya. Dan ini sebenarnya bukanlah ada gium yang kosong, tapi ini yang merupakan terjemahan daripada janji Allah itu, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, menjadi khairu ummah itu tidaklah tanpa ada persyaratan ataupun tanpa ada perjuangan. Nah, Allah memberikan syarat bahwa untuk menjadi khairu ummah itu adalah ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga yang dilandasi oleh keimanan kita. Kalau kita lihat daripada di dunia ini, beberapa daerah, beberapa negara yang maju, tentunya kalau kita lihat amar ma'ruf nahi mungkar ini mereka lebih baik daripada kita, walaupun keimanannya berbeda dengan kita. Dan kalau kita lihat misalnya namanya amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya
melulu terkait dengan ibadah yang terkait dengan keimanan kita, tapi juga bagaimana hubungan masyarakatnya, bagaimana kejujurannya, bagaimana penghormatan terhadap orang lain dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kalau keimanan dan ketakwaan ini kita jadikan sebagai keseharian kita, karakter kita, dan juga perilaku kita, maka sebuah daerah, sebuah wilayah itu juga akan diberikan keberkahan. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-A'raf 96 yang tadi kita baca dan dengar bersama. Jamaah yang kami muliakan, kalau kita lihat bahwa semua keimanan dan ketakwaan itu adalah tujuan daripada pendidikan kita. Kalau kita baca kanun, kalau kita baca juga undang-undang sistem pendidikan nasional, tujuan daripada pendidikan kita adalah untuk membentuk peserta didik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Dan di samping juga mempunyai nalar kritis, cakap, kreatif, dan lain sebagainya. Jadi ada dua hal. Tujuan pendidikan itu adalah untuk membentuk karakter dan juga untuk membentuk kompetensi. Dan karakter dan kompetensi inilah yang akan membuat kita, akan membuat masyarakat kita, keluarga kita menjadi keluarga yang menjadi prasyarat daripada kemajuan ataupun keberkahan daripada negara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, keberkahan ini bisa diartikan dengan produktivitas. Jadi semakin berkah, maka kita semakin produktif. Arti berkah ini kan sering kita dengar dengan misalnya ketika rezeki kita berkah. Rezeki berkah itu tidak selalu berarti rezeki yang banyak, tapi rezeki yang membawa kita kebahagiaan, membuat kita cukup terhadap kebutuhan kita dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan dengan produktivitas. Produktivitas itu adalah perbandingan antara output dibanding input. Walaupun input kecil, tapi kalau kita produktif, kalau kita berkah, maka outputnya akan besar. Dan produktivitas ini adalah kemarin beberapa saat yang lalu Menteri Keuangan mengatakan ini kunci daripada kenapa bangsa Indonesia ini masih terperangkap dalam pendapatan menengah ataupun middle income trap misalnya. Karena memang masyarakat ataupun bangsa Indonesia ini masih belum produktif. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi dikatakan bahwa dalam keimanan kita, keberkahan produktif itu adalah karena kita beriman dan karena kita bertakwa. Bapak Ibu sekalian, permasalahan pendidikan kita ini menjadi satu hal yang harus kita waspadai, harus kita optimiskan. Ya. Bahwa di satu sisi pendidikan di Aceh belumlah, kalau kita lihat rata-rata nasional, bukan merupakan yang terbaik dan juga bukan merupakan yang terburuk. Jadi artinya tentunya kita harus punya mindset baina khauf war raja. Namun yang harus kita waspadai bahwa siswa kita, bahkan kita semua, kita dan siswa ini merupakan sama saja dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Bahwa apa yang perilaku-perilaku yang tidak baik, tidak menyenangkan juga terjadi di kita, terjadi di siswa-siswa kita. Misalnya tingkat kekerasan, bullying, tingkat kekerasan seksual, tingkat kesehatan mental yang tidak baik juga terjadi di kita. Karena itu saya kira walaupun kita menetapkan diri sebagai negara syariah, maka kita juga harus mewaspadai dan juga harus punya treatment khusus
untuk memastikan peserta didik kita ini menjadi peserta didik, menjadi orang yang bisa beriman dan bertakwa dan juga mempunyai kompetensi yang baik. Dan tentunya bagaimana kita bisa melakukan itu. Ada salah satu mungkin kearifan lokal yang mungkin perlu kita lakukan. Nah, mungkin ini kearifan lokal ini sering kita sebut dengan Male Kaum, di mana semua stakeholder ataupun semua orang dalam satu kaum itu bersatu padu untuk memastikan anak-anak kita itu bisa menjadi anak yang baik. Jadi tidak hanya itu urusan guru di sekolah, namun juga urusan daripada orang tuanya, urusan daripada keluarganya, urusan daripada masyarakatnya. Dalam satu peribahasa Afrika dikatakan, tapi ini dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa it takes a whole village to raise a child. Jadi perlu satu kampung untuk membesarkan anak. Nah, ini saya kira sama dengan kearifan lokal kita Malay Kaum. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali keluhan daripada para dan juga permasalahan daripada pendidikan kita adalah ketika tidak terjadi sinkronisasi antara sekolah dan juga keluarga dan juga masyarakat. Nah, banyak misalnya orang tua ketika sudah memasukkan anaknya ke sekolah, ke boarding ataupun ke dayah ataupun ke pesantren, mereka seakan-akan sudah menyerahkan seluruhnya kepada dunia pendidikan. Padahal tadi dikatakan dan kita juga pahami bersama, yang menjadikan anak kita itu kualitas Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi ataupun kualitas yang tentunya mukmin adalah abawah ataupun orang tuanya. Atau kalaupun kita mau tafsirkan mungkin orang yang punya pengaruh terhadap anak tersebut. Jadi mungkin kalau kita mau memperluas, abawah itu adalah baik itu keluarganya, baik itu sekolahnya, baik itu masyarakatnya, dan mungkin sekarang adalah teknologi, Pak. Mungkin di HP ini. Itu mungkin kalau bisa kita terjemahkan, ini juga bagian daripada orang ataupun sesuatu yang mempengaruhinya. Karena itu kita perlu berkolaborasi untuk memberikan kebapakan ataupun memberikan sesuatu yang pengaruh kepada anak-anak kita agar dia tidak menjadi Yahudi, tidak menjadi Nasrani, dan juga tidak menjadi Majusi, ataupun dalam artian tidak menjadi orang yang tidak diinginkan oleh agama kita dan juga tidak diinginkan oleh negara kita dalam sistem pendidikan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dalam Al-Quran, dalam hadis banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dan itu adalah kebijakan ataupun metode yang mujarab bagi kita. Nah, kalau kita misalnya melihat bagaimana syarat orang menjadi orang mukmin, ya, karena memang mukmin, keimanan itu adalah syarat daripada menjadi negara yang baik. Dalam surat Al-Mu'minun dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini salah satunya. Bahwa salah satu orang muslim, ciri-ciri orang mukmin adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bahwa tidak ada waktu yang sia-sia. Nah, ini kegiatan ini, syarat ini yang juga harus kita memberikan kepada anak-anak kita, bagaimana kita bisa memberikan kesibukan ataupun memberikan kegiatan yang positif bagi anak-anak kita. Dan Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini banyak sekali terpapar dengan kegiatan-kegiatan yang tidak
positif ataupun disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Dalam satu kasus mungkin sebagai ilustrasi, kami saat ini sedang menangani salah satu kasus kekerasan di salah satu sekolah. Dan mungkin sekolah ini tidak kami sebutkan namanya. Dan sekolah ini merupakan sekolah boarding ataupun sekolah yang tidur ataupun anak-anak berada di sekolah ini dalam 24 jam ya. Dan ternyata dalam sekolah ini ada kasus kekerasan yang sudah membudaya, karena kegiatan kekerasan ini terjadi dari tahun ke tahun. Nah, kemudian tentunya di setiap sekolah kita sudah ada namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang memang itu secara nasional diwajibkan kepada semua sekolah. Dan setelah dilakukan investigasi, diwawancara semuanya, salah satu penyebab kekerasan ini adalah karena tidak ada aktivitas yang positif di sekolah tersebut. Tidak ada kegiatan yang mengalihkan ataupun menyalurkan minat bakatnya, sehingga ketika sehabis sekolah, sore, malam mereka tidak ada kegiatan apa-apa, sehingga berkumpul dan kemudian itu menjadi hal yang tidak positif dan juga berkomplot untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini salah satu yang harus kita waspadai. Nah, ada satu contoh di negara Islandia, bahwa negara ini juga menghadapi beberapa tahun yang lalu kenakalan remaja. Anak-anaknya sering merokok, anak-anaknya sering minum minuman keras. Nah, kemudian mereka juga khawatir dan melakukan penelitian, dan setelah diteliti bahwa salah satunya adalah anak-anak itu kenakalan remaja karena tidak ada aktivitas yang berkualitas. Karena itu ketika rekomendasi daripada penelitian itu menyarankan pemerintah untuk membangun tempat-tempat olahraga, gimnasium. Jadi sehingga ketika malam, ketika setelah sekolah, anak-anak itu kembali melakukan aktivitas untuk aktivitas olahraga. Walaupun rekomendasi lainnya adalah kualitas pertemuan dan kuantitas waktu interaksi antara anak dan keluarga. Dan juga mekanisme parenting yang dilakukan oleh orang tua ke anaknya, plus jam malam. Jadi di negeri yang maju pun, negeri yang sangat demokratis pun, ketika dilihat bahwa malam anak-anak itu cenderung melakukan hal yang tidak produktif, jam malam juga diterapkan untuk supaya menghindarkan hal-hal yang tidak baik. Jadi Bapak-Ibu sekalian, di kita juga saya kira pernah juga diterapkan untuk jam malam. Nah, dan ini mungkin perlu juga kita perlu kita pikirkan lagi, bahwa tentunya kita walaupun tidak diterapkan misalnya sekarang untuk haram ataupun tidak boleh untuk jam malam, minimal kita orang tua, masyarakat, ketika kita melihat ada anak-anak kita di kampung keliaran malam-malam, tidak ada jelas kegiatan yang positif, bisa jadi itu apakah melalui resam kampung untuk bisa melarangnya. Karena saat ini juga kita lihat geng motor dan lain sebagainya, sering mereka kegiatannya malam ketika tidak ada yang mengawasi. Nah, tentunya selain itu kita juga harus membuat kegiatan yang positif bagi anak-anak kita, sehingga mereka punya penyaluran dan lain sebagainya. Nah, karena itu contoh lagi di Islandia, mereka tuh hanya penduduknya kurang daripada penduduk Aceh, namun kualitas daripada olahraganya itu salah satu yang terbaik di
Eropa untuk beberapa cabang olahraga yang sifatnya indoor. Karena di Islandia tuh banyak dibuat gimnasium karena di sana apa? Di sana tuh sangat dingin. Jadi jarang ada olahraga yang sifatnya outdoor seperti sepak bola itu menjadi jarang karena mereka dingin. Jadi dibuat gimnasium dalam indoor. Beberapa olahraga dengan hanya penduduk kurang daripada 1 juta, mereka bisa mengikuti beberapa liga-liga Eropa dan juga menjuarinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi bagaimana kita bisa menjadikan peserta didik anak-anak murid kita menjadi generasi iman dan takwa, dan generasi iman dan takwa ini adalah persyaratan sekaligus tujuan, persyaratan bagi negara kita, bagi bangsa kita yang khaira ummah, tapi juga adalah tujuan daripada pendidikan kita. Nah, kalau kita bisa simpulkan bahwa pembiasaan yang harus kita lakukan, pengkondisian yang harus kita berikan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita ini baik. Dan pengkondisian itu tergantung pada kita semua, ayah-ayahnya, orang yang mempengaruhinya. Tidak hanya ayah kandung di keluarga, tapi juga ayahnya di sekolah, orang yang mempengaruhi di sekolah, dan juga orang yang mempengaruhinya di masyarakat kita. Jadi kalau ada kolaborasi, dimanapun dia berada, dimanapun anak-anak kita berada, dan kita bisa menjaganya, membiasakannya dengan hal-hal yang produktif, maka insya Allah anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa. Dan yang paling penting tentunya adalah media sosial. Karena anak-anak kita ini, kalau kita lihat definisi abawahu ini adalah orang yang bisa mempengaruhinya, media sosial ini sudah masuk kriteria bahwa orang yang sesuatu yang bisa mempengaruhi perilakunya. Karena itu pemerintah dan juga dinas pendidikan sangat akan membuat banyak konten, Pak. Dan ini saya kira juga kita juga bisa mengerahkan semua konten kreator yang positif untuk bisa mengisi media sosial ini dengan konten-konten yang bisa mempengaruhi anak-anak muda kita menjadi anak muda yang baik. Dan Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kami mengajak dan bahwa kita bisa berkolaborasi, mempunyai kerisauan yang sama bahwa anak-anak kita juga mempunyai potensi untuk menjadi anak-anak yang tidak baik. Apalagi ini saya kira menjadi ironi kalau negara Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Nanggroe Syariah itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Seharusnya dengan negara Nanggroe Syariah ini, indeks karakter kita, kompetensi kita itu bisa lebih baik daripada nasional, bahkan bisa jadi terbaik, karena memang janji Allah itu adalah kita khairu ummah. Semangat kedaerahan kita juga bangsa terlebih rundongnya. Jadi mudah-mudahan dengan keimanan kita, dengan kebanggaan Nanggroe kita bisa menjadikan peserta didik kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul. Dan kembali lagi kita akan jadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman daripada perilaku kita kepada anak, kebijakan kita dalam pemerintah dalam hal pendidikan, dan juga tentunya yang paling penting anak-anak kita, anak-anak kampung kita itu merupakan tanggung jawab bersama. Dan mudah-mudahan dengan hal tersebut cita-cita kita menjadikan Nanggroe Aceh ini sebagai Nanggroe yang berkah bisa kita wujudkan melalui kualitas daripada anak-anak kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal kita bersama, komitmen kita bersama. Selain untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dunia, merupakan amanah kita dalam
melaksanakan perintah Allah dan juga anjuran Rasulullah SAW. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.